kita jumpa lagi bersama dengan Ibu. Masih ingat apa itu 3M? Ya, memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Jangan lupa ya, tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita sehat selalu. Tema 1, subtema 3, muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Muatan pelajaran PPKN, kerjasama dalam keberagaman. Anak-anak, tahu tidak kenapa kok manusia disebut makhluk sosial? Ya, manusia disebut makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, segala kegiatan sering dilakukan secara bersama-sama atau kerja kelompok. Mengapa demikian? Karena dalam kerjasama, setiap orang mempunyai andil. Yuk, sekarang kita melihat contoh kerjasama yang dilakukan di rumah. Merapikan tempat tidur, mengepel lantai, mencuci piring, dan masih banyak kegiatan yang bisa kita lakukan bersama di rumah. Sekarang kita mau lihat contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Kerja bakti. Nah, kerja bakti ini bisa kita lakukan kapan saja ya anak-anak, tapi biasanya ini sering dilakukan pada hari libur, yaitu hari Minggu. Contohnya kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, kerja bakti membersihkan selokan-selokan, atau membuat gapura pada hari raya tertentu. Dan kita juga bisa kerjasama membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Lalu, ini yang biasa dilakukan oleh Bapak ya, yaitu melakukan ronda malam. Tujuannya supaya lingkungan tempat tinggal menjadi aman. Nah, sekarang kita mau lihat kerjasama di lingkungan sekolah, yaitu belajar kelompok dan juga piket. Sekarang kita akan melihat manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama di lingkungan rumah. 1. Pekerjaan akan cepat selesai. 2. Menciptakan kerukunan dalam keluarga. 3. Melatih disiplin diri dan tanggung jawab. Manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. 1. Membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. 2. Lebih mudah menangkap pelajaran. 3. Melatih disiplin diri. 4. Mempererat persaudaraan atau persahabatan. Lalu terakhir, manfaat dari kerjasama di lingkungan masyarakat. 1. Meningkatkan kebersamaan antar warga. 2. Menciptakan keamanan di lingkungan. 3. Lebih mudah mengenali tetangga. Anak-anak, pernahkah kalian melakukan diskusi? Apa itu ya diskusi? Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Biasanya ini sering terjadi bila ada masalah yang sulit dan kemudian ingin dipecahkan secara bersama-sama. Nah, diskusi itu merupakan salah satu bentuk kerjasama. Yuk, sekarang kita ingin melihat manfaat dari diskusi. Pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Mengapa demikian? Ya, karena jika kita sering diskusi, maka kita sering berkumpul, dan itu akan membuat kita semakin merasa rukun dan juga selalu bersama. Kedua, manfaat diskusi adalah menambah pengetahuan. 3. Permasalahan lebih mudah diselesaikan. Kenapa? Karena dengan diskusi berarti kita mendapat ide-ide dari orang lain.
Keempat, manfaat diskusi menghasilkan kesimpulan yang adil. Nah, tadi kita sudah melihat ya, diskusi merupakan bentuk kerjasama. Sekarang kita mau lihat manfaat kerjasama. 1. Membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. 2. Membuat pekerjaan cepat selesai. 3. Menyelesaikan kesulitan secara bersama-sama. 4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. 5. Menghargai satu sama lain. Nah, pekerjaan kelompok akan cepat selesai loh bila dilakukan dengan bekerja sama. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan bicara tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Ingat ya, lisan. Nah, apa itu teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Teks lisan disampaikan menggunakan media lisan, tidak ditulis ya, diucapkan, seperti pidato, radio, atau ceramah. Nah, walaupun teks lisan tetap ada gagasan pokoknya ya, dan juga ada gagasan pendukung. Di sini kita akan mencari gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Caranya bagaimana? Dengan cara menyimak baik-baik. Apa itu menyimak? Menyimak adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Ya, jadi tidak ada teks, tapi kamu mendengarkan orang lain berbicara. Anak-anak, sebelum kita masuk ke teks lisan, Ibu akan mengulang teks tertulis ya. Di sini kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kita baca bersama-sama ya, anak-anak juga ikut membacanya. Salah satu bentuk keberagaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia. Makanan itu tersaji dengan berbagai jenis rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Sekarang kita akan lihat dulu kalimat utamanya. Yang mana, anak? Ya, betul. Yang diberi warna merah. Kita baca ya, salah satu bentuk keberagaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, dari kalimat utama itu kita mau tentukan gagasan pokoknya. Apa bunyinya? Ya, betul. Kita lihat ya, gagasan pokoknya, makanan tradisional Indonesia menarik wisatawan. Nah, kalau sudah ketemu gagasan pokok, kita bisa cari gagasan pendukungnya. Ya, gagasan pendukungnya, makanan tradisional memanjakan wisatawan. Makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Sudah bisa ya? Sekarang kita akan belajar tentang ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Masih bingung ya? Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat ringkasan dari 3 paragraf yang telah disediakan ya. Anak-anak juga ikut membaca. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku.
Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping itu dipadukan. Nah, anak-anak, dari 3 paragraf itu kita harus tentukan dulu kalimat utamanya yang mana. Kalian lihat ya, yang sudah Ibu Sisi warnai itu adalah kalimat utamanya. Lalu setelah itu kita akan menentukan gagasan pokoknya. Coba lihat gagasan pokok dari paragraf pertama apa ya bunyinya? Ya, pawai budaya sangat menarik. Gagasan pokok dari paragraf kedua bunyinya budaya Maluku yang unik dan menarik. Sedangkan dari paragraf ketiga bunyinya budaya Bali bunyi musik berbeda. Nah, dari 3 gagasan pokok ini kita mau jadikan dalam 1 paragraf. Ya, kita baca ya. Pawai budaya sangat menarik. Salah satu contohnya budaya Maluku yang unik dan menarik. Selain itu, budaya Bali bunyi musik berbeda. Nah, jadi meringkas itu kalian bisa buat atau bisa ambil dari kalimat utamanya, lalu kemudian tentukan gagasan pokoknya, setelah itu disatukan ya. Ingat, menyatukannya ada juga kalimat penghubungnya. Ya, bisa ya anak-anak. Sekarang kita akan melihat langkah-langkah untuk meringkas teks lisan. Caranya, 1. Dengarkan teks yang dibacakan dengan seksama atau dengarkan baik-baik. 2. Catatlah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. 3. Analisis gambaran dari teks tersebut. 4. Susunlah kalimat baru atau paragraf baru berdasarkan gagasan pokok serta gambaran umum teks. Anak-anak, sekarang coba dengarkan teks yang Ibu bacakan dan simak baik-baik. Setelah itu kalian tentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Dengarkan ya. Gado-gado merupakan makanan khas Indonesia, khususnya Betawi. Makanan tersebut berupa campuran dari berbagai rebusan sayur, kentang, tahu, tempe, dan telur yang disajikan dengan siraman bumbu kacang serta taburan kerupuk. Hidangan ini sangat nikmat disantap bersama nasi atau lontong. Nah, kira-kira anak-anak bisa nggak menemukannya? Ya, betul. Gagasan pokoknya itu ada di kalimat utama. Ya, jadi kita ketemu gagasan pokoknya berbunyi gado-gado makanan khas Betawi. Bisa ya anak-anak? Tugas kita hari ini adalah PPKN. Kalian kerjakan halaman 77 sampai 78, nomor 1 sampai 10. Kerjakan langsung dicetak ya. Lalu bahasa Indonesia. Dikerjakan halaman 73, nomor 1 sampai 5. Tetapi kalian bisa mengerjakannya kalau kalian menyimak baik-baik bacaan yang Ibu bacakan ini. Dengarkan ya. Empek-empek adalah makanan khas Indonesia
yang berasal dari Palembang. Bahan dasar empek-empek adalah ikan dan tepung sagu. Pada awalnya, ikan yang digunakan dalam pembuatan empek-empek adalah ikan belida. Namun, seiring dengan semakin langka dan mahalnya ikan belida, lalu ikan belida diganti dengan ikan gabus. Empek-empek disajikan bersama saus berwarna hitam kecoklatan yang biasa disebut juga cuko. Saus ini dibuat dari campuran gula merah, ebi, cabai, bawang putih, dan garam. Itu teksnya ya. Jadi, kalian bisa kerjakan kalau kalian sudah menyimak baik-baik. Selamat belajar anak-anak, sukses selalu.